Halo, perkenalkan nama saya Elvin Restani. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan daerah asal saya yaitu dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, lebih tepatnya di Kelurahan Mesau. Ini saya akan membahas atau mungkin lebih tepatnya mengevaluasi beberapa kebijakan dalam pembangunan sosial yang terlaksana di daerah Kelurahan Mesawa ini. Sebelum itu, adapun dasar teori yang saya gunakan untuk mengevaluasi adalah yang pertama itu teori pembangunan sosial dalam hal pendekatan. Jadi ada dua teori pendekatan pembangunan sosial dan salah satunya yaitu teori delivery approach yang dimana pendekatan pembangunan sosial ini dilakukan dengan cara penyelenggara bertindak sebagai pihak yang menyalurkan program baik dalam bentuk dana, bantuan, maupun pelayanan kepada kelompok masyarakat atau kelompok saran. Dan selanjutnya juga ada teori pembangunan sosial yang merupakan fokus atau strategi dari pembangunan sosial itu sendiri, yaitu pemberdayaan sosial, di mana merupakan upaya yang dikerahkan oleh warga negara sehingga mereka bisa mempunyai daya dan memenuhi. Oke, baik, selanjutnya kebijakan yang relevan dengan teori tersebut di Kelurahan Mesawa yaitu yang pertama pembagian bantuan kelurahan atau dengan kata lain bantuan langsung tunai. Jadi pembagian BLT ini merupakan subsidi yang diberikan kepada masyarakat sebanyak Rp600.000 per bulan yang bersumber dari dana kelurahan yang memang dialokasikan untuk dibagikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini, kecuali untuk para ASN. Selanjutnya program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini sebenarnya sudah umum. Program ini berlaku di hampir di seluruh daerah. Dan program ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang berbunyi program Kartu Prakerja adalah program yang diperuntukkan untuk para pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan atau para pekerja atau buruh yang membutuhkan pengembangan kompetensi kerja. Jadi sistem program Kartu Prakerja ini dilaksanakan dengan cara seleksi. Jadi orang-orang akan mendaftar melalui platform yang telah disediakan, lalu kemudian mereka akan memilih program-program pelatihan yang mungkin mereka akan optimalkan ketika mereka lulus. Jadi ketika lulus nanti mereka akan mengikuti pelatihan secara virtual sesuai dengan yang mereka pilih, entah itu tentang kecantikan, tentang mesin, tentang intinya tentang pengembangan daya mereka masing-masing. Lalu selanjutnya mereka berhak untuk mencairkan dana yang dianggap sebagai modal usaha mereka untuk mengembangkan hasil pelatihan mereka itu. Dan program ini hanya boleh diikuti oleh angkatan kerja dan tidak boleh diikuti oleh mereka-mereka yang masih terikat di dalam lembaga formal seperti pelajar ataupun mahasiswa. Oke, baik, selanjutnya adapun evaluasi kebijakan tersebut di Kelurahan Mesawa menurut saya yang pertama untuk pembagian dana bantuan COVID-19 atau BLT. Jadi terkait dengan pembagian dana ini terkadang di daerah ini itu tersendat karena memang dana ini diberikan kepada masyarakat setiap bulannya, tetapi kadang-kadang tersendat seperti misalnya bulan ini dana tersebut ada bisa dibagikan kepada masyarakat, lalu kemudian bulan depan tidak ada, lalu bulan depannya lagi ada. Hal ini sebenarnya setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata hal ini disebabkan karena sulitnya mobilitas ke pusat kabupaten selama pandemi COVID-19 ini, di mana proses pencairan dari dana ini adalah di pusat kabupaten tersebut, dan pihak yang berwenang atau pihak perwakilan dari kelurahan ini untuk mencairkan dana tersebut di kabupaten ini terkadang kesulitan akses untuk menuju ke kantor yang terdapat di pusat kabupaten tersebut, sehingga hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi sumber keresahan dari masyarakat. Masyarakat mulai bertanya-tanya ketika sudah masuk ke dalam bulan baru, lalu kemudian bulan ini hampir selesai, tetapi belum ada pembagian BLT lagi. Mereka kadang mempertanyakan dan gelisah akan hal tersebut, sehingga pemerintah setempat mengambil langkah yaitu dengan membagi dana kelurahan yang tersisa dari bulan sebelumnya, lalu kemudian ditambah dengan pinjaman dari dana pribadi salah seorang staf, sehingga nanti ketika dana ini cair, uang pribadi staf tersebut akan diganti dan disertai dengan lembar pertanggungjawaban yang memang akan mereka buat sejelas mungkin nantinya.
Oke, selanjutnya mengenai program Kartu Prakerja. Jadi evaluasi dari saya pribadi mengenai program Kartu Prakerja ini melihat dari sisi masyarakatnya, sebenarnya tidak hanya dari program Kartu Prakerja, tapi untuk pembagian BLT ini juga, ketika melihat dari sisi masyarakatnya, uh, masyarakat terlihat tidak memanfaatkan dana ini secara optimal. Jadi kayak masyarakat hanya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan tersier seperti baju baru, sepatu dan lain-lain sebagainya, tanpa memikirkan bahwa alangkah baiknya mereka menggunakan dana ini untuk mencukupi kebutuhan mereka secara berkepanjangan. Terkhusus kalau untuk kartu prakerja ini kan memang dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dicairkan oleh mereka yang lulus dalam program ini adalah dana yang diharapkan bisa menjadi modal usaha mereka, supaya nanti setelah ada pandemi COVID-19 ini berlalu, mungkin masih ada sumber mata pencaharian yang mereka harapkan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Tetapi yang terjadi, yang saya lihat selama ini, mereka hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sementara. Mungkin inilah yang menjadi alasan juga kenapa ketika BLT ini tidak cair atau terlambat cair, mereka terus-menerus mempertanyakan, karena mereka sendiri tidak menyiapkan atau mengelola dana ini sebaik mungkin, sehingga pemenuhan kebutuhan yang mereka bisa peroleh dari dana ini bisa terjadi secara berkepanjangan. Nah, dari hal ini dalam konteks pembangunan delivery approach maupun pemberdayaan sosial, program ini belum terlalu efektif. Kenapa? Karena masyarakat tidak mengelola dana mereka dengan baik selama ini, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka bisa tercukupi secara berkepanjangan. Maksudnya adalah bahwa kebutuhan itu bisa, dana ini bisa membawa mereka mempunyai sumber mata pencaharian ada atau tidak adanya COVID-19. Sehingga di sini sebenarnya pihak pemerintah yang harus tanggap dan harus menyikapi masalah ini, bagaimana caranya mereka mengedukasikan kepada masyarakat untuk mengelola dana tersebut sebaik mungkin, sehingga dana ini bisa memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk hari ini saja kebutuhan mereka terpenuhi, tidak hanya untuk bulan ini saja, tetapi untuk bulan-bulan selanjutnya ada atau tidak adanya COVID-19 ini. Selanjutnya, kenapa dari awal saya menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan di daerah saya itu berbicara mengenai manusia, karena menurut saya pembangunan itu tidak hanya berorientasi dan berbicara tentang infrastruktur, tapi juga kita perlu melaksanakan pembangunan dari sisi manusia, karena manusia adalah penggerak pembangunan itu sendiri, di mana ciri-ciri pembangunan adalah dia harusnya bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi manusianya yang harus kita bimbing juga agar dia bisa membawa arah pembangunan ke arah yang semakin baik hingga kita bisa mencapai tujuan kita. Baik, demikianlah hasil presentasi saya mengenai evaluasi kebijakan yang ada di daerah saya terkait dengan pembangunan sosial. Saya mohon maaf jika di dalam pembahasan saya ada kata-kata atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih banyak sudah menonton. Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Salsa Ursula Melisa Ogos dari kelompok 5 dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Baik, hari ini saya akan membahas tentang kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal yang ada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, Kabupaten Manggarai Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 dengan ibu kota Labuan Bajo, mengedepankan pariwisata sebagai leading sector atau sektor utama. Pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat setempat. Keputusan menetapkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan tentu dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain sebagai Kabupaten Manggarai Barat secara geografis sangat berdekatan dengan Bali, daerah tujuan wisata utama dan pintu masuk utama bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Flores pada khususnya. Kabupaten Manggarai Barat tentu berangkat dari kenyataan lain, seperti yang pertama, adanya satwa langka, yaitu Varanus comodensis atau yang menjadi ikon pariwisata eksklusif. Yang kedua, alam yang eksotis. Yang ketiga, kekayaan bahari
Dan yang keempat, kearifan budaya lokal yang menarik dan sejarah yang mengesankan. Kesadaran akan banyaknya aset potensial yang demikian menjadikan Kabupaten Manggarai Barat memprioritaskan pariwisata sebagai fundamental pembangunan. 1. Implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down. Akibatnya, ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas. Partisipasi masyarakat Manggarai Barat dalam aktivitas pariwisata berbasis kearifan lokal masih rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat tentang pariwisata ini masih sangat terbatas. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang rendah dan juga mayoritas Kabupaten Manggarai Barat yang berkutat pada bidang pertanian. Sehingga pada saat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memproklamirkan pariwisata sebagai sektor utama dalam mengatur pembangunan, masyarakat terkesan pasif dan apatis. Kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat sebagai aset potensial pariwisata dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dari pariwisata berbasis kearifan lokal tersebut belum signifikan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari aktivitas tersebut. Yang kedua, jejaring dalam mempromosikan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat sangat terbatas. Kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan promosi kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat sebagai aset potensial pariwisata tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga dampak yang ditimbulkan dari keberadaan dari pariwisata berbasis kearifan lokal tersebut belum signifikan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai penerima dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, kinerja implementator atau agensi kebijakan belum optimal. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Partisipasi masyarakat Manggarai Barat dalam aktivitas pariwisata berbasis kearifan lokal masih rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat tentang pariwisata ini masih sangat terbatas. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang rendah dan juga mayoritas Kabupaten Manggarai Barat yang berkutat pada bidang pertanian. Sehingga pada saat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memproklamirkan pariwisata sebagai sektor utama dalam mengatur pembangunan, masyarakat terkesan pasif dan apatis. Keempat, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat cenderung menghalangi terjadinya implementasi kebijakan efektif. Pertama, sosial. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat juga ditentukan bagaimana penerimaan masyarakat ditunjukkan dengan suatu sikap responsif terhadap kebijakan tersebut. Kondisi lingkungan sosial Kabupaten Manggarai Barat masih diwarnai dengan kentalnya budaya feodalistik yang membungkus sirkulasi kehidupan masyarakat, dan imbasnya adalah hampir semua kebijakan di ranah publik didominasi oleh pihak pemerintah semata, termasuk kebijakan di bidang pariwisata. Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat mengamini urusan kepariwisataan masuk dalam domain atau otoritas pemerintah daerah belaka. Kalaupun ada, partisipasi di masyarakat lokal sangat rendah. Kedua, dalam bidang ekonomi. Salah satu faktor kunci bagi efektif tidaknya implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat ditentukan oleh keberadaan faktor ekonomi di lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya bermata pencarian sebagai petani. Walaupun dari titik potensi yang dimiliki semua wilayah yang ada di Kabupaten Manggarai Barat bisa dijadikan daerah pariwisata. Yang ketiga, politik. Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kondisi politik di Kabupaten Manggarai Barat tidak kondusif, ditandai dengan turbulensi politik di Kabupaten Manggarai Barat yang bermula pada saat pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada pada tahun 2010 silam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Yunida, saya berasal dari Banyuwangi. Di sini saya akan membawakan narasi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait sektor pariwisata. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Banyuwangi terkait sektor pariwisata adalah diferensiasi pariwisata sebagai strategi marketing daerah.
Kabupaten Banyuwangi menerapkan kebijakan diferensiasi pariwisata sebagai strategi marketing daerah yang menurut saya itu adalah strategi yang sangat tepat diterapkan di tengah pandemi yang melanda perekonomian pada khususnya. Kebijakan ini ditetapkan oleh Deputi Kemenparekraf agar Banyuwangi menjadi unik sehingga tidak perlu bersaing dengan lainnya. Memulai dari apa yang kita punya, yaitu kearifan lokal, lalu dikemas semenarik mungkin untuk menarik minat wisatawan. Inilah kebijakan yang sukses dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Contoh kebijakan pemerintah diferensiasi pariwisata pada sektor pariwisata adalah Tour de Ijen Banyuwangi. Tour de Ijen Banyuwangi itu bisa menjadi yang terbaik karena Banyuwangi membangun event tersebut bukan sekedar event olahraga, tetapi sebagai festival budaya, kedisiplinan warga, dan persatuan rakyat di daerah Banyuwangi. Yang kedua adalah Pantai Marina Boom Banyuwangi. Terdapat sebuah perkampungan yang berada di dekat Pantai Marina Boom Banyuwangi, yaitu Kampung Mandar. Nah, Kampung Mandar merupakan tempat yang tengah dikembangkan, yaitu konsepnya akan menjadi wisata bahari yang mengunggulkan wisata kuliner. Konsep inclusivity yang diterapkan pada wisata tersebut yaitu dengan memberdayakan warga lokal. Nah, begitulah gambaran dari sebagian kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap sektor pariwisata. Banyuwangi sendiri telah berupaya untuk memajukan pariwisata dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Banyuwangi memiliki benteng alam yang luar biasa, ada pantai, gunung, dan landscape yang menarik, bahkan tradisi seni budayanya juga sangat kuat. Untuk itu patut dilestarikan guna menghindari kepunahan di tengah-tengah era yang semakin modern ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.